semuanya, kondisi kita puji Tuhan luar biasa dan selalu sehat. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita nyanyikan lagu pujian, mari kita bersukaria. Semua dari nyanyikan lagu itu dengan penuh sukaria ya. Oke, Loso. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan raja berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria untuk memuji nama Tuhan. mari kita bersukaria Karena ini karena ini hari bahagia. kita berkumpul Jadi satu. puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wadah berseri. Hilangkanlah. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Yeay! Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya, ikuti Lause. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat pagi hari ini. buat pagi hari ini. Kami dapat Kami dapat berkumpul. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berkatilah berkatilah ibadah kami ibadah kami dari awal dari awal sampai akhir. akhir, Dan juga berkati kami berkati kami anak-anakmu anak-anakmu supaya bisa bisa menjadi anak menjadi anak yang taat. yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita mempunyai Allah yang luar biasa, Tuhan yang luar biasa kuatnya. Tidak ada yang dapat menandinginya. Baik itu dia besar, dia punya kekuatan, ataupun dia punya kekuasaan, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan Tuhan kita. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Semuanya adik-adik yang ada di rumah, Lause undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi. Together in love.
Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita, untuk memimpin hidup kita. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Halo, selamat hari Minggu. Selamat pagi. Apa kabar kalian? Semua sehat-sehat? Bagaimana dengan anak-anak yang ada di Sedempuan? Hai, apa kabar? Nah, anak yang ada di Sekolah Minggu Sibolga, apa kabar? Hai. Anak-anak sekolah minggu yang ada di Batang Toru. Hai, apa kabar kalian semuanya? Teacher berharap keadaan kalian sehat-sehat saja ya. Dan teacher bersyukur bisa bertemu kalian kembali di dalam sekolah minggu ini. Nah, sekarang kita akan kembali lagi nih mendengarkan firman Tuhan yang akan teacher bawakan hari ini. Namun sebelumnya, siapkan hati kalian, siapkan Alkitab kalian untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau berdoa memohon pertolongan dari Tuhan untuk menolong kita bisa mengerti firman Tuhan. Oke? Oke, semua udah siap ya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan memberikan kami waktu kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam sekolah minggu ini. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan yang menolong kami untuk bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, teacher mau share screen dulu ya, sebentar ya. Baik. Nah, wah gambar apa ini? Nah, ini gambar apa ya?
Ada yang tahu ini gambar tentang apa? Anak-anak, pernahkah kalian mengambil barang berupa mainan, buku pelajaran, buku cerita, makanan kesukaan kalian? Nah, semuanya itu, barang-barang itu tapinya ditaruh di atas atau di dalam lemari yang sangat jauh dari jangkauan kalian. Wah, 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 pasti sangat sulit ya. Lalu, apakah kalian akan menyerah? Bagaimana? Nah, kalau teacher akan berusaha dengan cara apapun. Dengan apa? Dengan mengambil kursi. Kalau nggak bisa juga dengan kursi, ya panggil mama, panggil papa, atau kakak yang tingginya bisa ambil barang-barang itu. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian akan berusaha juga seperti teacher? Bagaimana? Wah, kalian hebat. Anak-anak, tahukah kalian usaha yang kalian lakukan itu karena ada harapan kalian untuk mendapatkan barang-barang tersebut, walaupun ada hambatannya. Harapan itu juga membuat kita bisa berjuang dengan cara apapun, padahal keadaan kita itu sulit. Seperti yang dialami oleh seorang bapak dan seorang wanita yang punya masalah yang besar, yaitu sakit keras. Wah, kalian mau tahu ceritanya? Mau tahu? Ya, yuk kita buka dari Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Teacher akan bacakan untuk kalian ya. Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Sudah ada yang dapat? Oke. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang-orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak akan mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangannya anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ya, demikian ceritanya, demikianlah firman Tuhan. Ya, anak-anak, waktu itu Tuhan Yesus baru saja mengajar orang banyak. Datanglah kepadanya seorang kepala rumah ibadah. Ia langsung bersujud menyembah Tuhan dan berkata, apa katanya? Oke. Katanya kepada Tuhan Yesus sambil dia menyembah Tuhan Yesus. "Anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi sudilah engkau datang untuk menjamahnya supaya ia hidup lagi." Nah, kepala rumah ibadah itu berharap Tuhan Yesus menghidupkan kembali anaknya yang sudah mati, anak-anak. Lalu Tuhan Yesus menerima permintaannya dan berjalan bersama menuju rumah kepala rumah ibadah itu. Saat Tuhan Yesus berjalan bersama rombongan, diam-diam ada orang yang juga berharap Tuhan Yesus menyembuhkan dia.
Tahukah kalian siapa? Ya, dia seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit. Wah, lama sekali 12 tahun sakit. Satu hari aja sakit, nggak enak ya, nggak bisa melakukan apa-apa, tidur saja lemas. Tapi ini 12 tahun sakit. Sakit apa dia? Anak-anak, perempuan ini 12 tahun sakit. Dan setiap hari ada darah yang keluar dari tubuhnya. Wah, sangat menyeramkan sekali. Dia seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit, yang setiap hari ada darah yang keluar dari tubuhnya. Lalu perempuan itu mengikuti rombongan Tuhan Yesus dan berusaha mendekati Tuhan Yesus. Wow, pada saat itu badannya sangat lemas sekali, wajahnya sudah pucat, tubuhnya sudah tidak ada tenaga lagi. Tetapi walaupun dia dalam keadaan lemah itu, dia berusaha untuk mendekati Tuhan Yesus. Tapi anak-anak, orang-orang banyak itu menghalang-halangi dia untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena orangnya sangat banyak sekali. Namun, di dalam hati perempuan ini tidak menyerah. Dia berkata di dalam hatinya, asal saja aku menyentuh jubahnya, saya akan sembuh. Begitulah kata perempuan itu. Lalu, setelah sangat dekat dengan Tuhan Yesus, ia menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus merasakan bahwa ada yang menyentuh dan ia berpaling. Dilihatnya perempuan itu, tapi Tuhan Yesus tidak memarahi dia. Malah Tuhan Yesus berkata, "Tabahlah anakku, karena engkau percaya kepadaku, engkau akan sembuh." Pada saat itu juga wanita itu sembuh, anak-anak. Wanita itu sangat bersukacita karena penyakit yang sudah 12 tahun yang dideritanya itu hilang. Tuhan Yesus menyembuhkannya. Nah, anak-anak, pengharapan pada Tuhan Yesus terbukti. Setelah itu, Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya ke rumah kepala rumah ibadah. Sesampai di sana, sudah banyak orang yang berkerumun, meratap dan menangis. Dia menangisi anak kepala rumah ibadah yang rupanya sudah mati. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kepada orang-orang banyak itu, "Keluar kamu semua, anak ini tidak akan mati. Ia hanya tidur." Itu kata Tuhan. Lalu orang-orang itu menertawakan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu, lalu dia menyentuh tangan anak itu, dan kemudian apa yang terjadi? Kemudian ia membangunkan anak itu. Kok bisa? Orang yang sudah mati dibangunkan. Wah, apakah Yesus bisa membangunkannya? Bisa. Anak itu hidup. Anak itu bisa berbicara lagi. Dia bisa melakukan aktivitas apapun. Dia bisa bangun walaupun pada saat itu dia sudah mati. Nah, anak-anak, orang-orang yang mentertawakan dia tadi akhirnya melihat perbuatan Tuhan Yesus. Dan banyak orang yang menjadi kagum kepada Tuhan Yesus. Kepala rumah ibadah pun bersukacita. Tuhan Yesus menjawab pengharapan kepala rumah ibadah. Dan akhirnya Yesus benar-benar bisa menyembuhkan anak kepala rumah ibadah. Bukan hanya menyembuhkan, dia juga hidup.
Anak-anak, kita sudah mendengar bagaimana Bapak Kepala Rumah Ibadah dan wanita yang sakit selama 12 tahun terus berpengharapan kepada Yesus. Mereka tetap percaya kepada Tuhan walaupun mereka dalam keadaan sulit. Walaupun orang-orang mungkin berkata, nggak mungkin sembuh, nggak mungkin. Tapi mereka tetap berusaha dan berjuang untuk datang kepada Yesus. Mereka percaya bahwa Yesuslah satu-satunya yang berkuasa dan sanggup menolong mereka. Karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, anak-anak, kalian punya keinginan atau masalah? Pengen jalan-jalan lagi dengan keluarga? Pengen bertemu teman-teman di sekolah minggu lagi? Wah, sama sekali. Anak-anak, teacher juga punya keinginan yang sama. Apakah ada juga di antara kalian yang sedang sakit? Atau di antara kalian ada keluarganya yang sedang sakit? Atau kalian punya masalah yang lain? Anak-anak, apapun masalah atau keadaan kalian sekarang, ayo kita terus percaya sama Tuhan dan berharap sama Tuhan yang sanggup menolong kita, menolong kalian dengan cara dan waktunya Tuhan. Nah, kalau kalian percaya dan berharap sama Tuhan, hari ini, yuk kita datang sama Tuhan Yesus. Kita menceritakan masalah kita kepada Tuhan Yesus. Dan kalian beritahu sama Tuhan Yesus, apa keinginan kalian. Kita datang melalui doa. Tuhan pasti akan dengar. Dia tahu apa masalah kalian. Namun dia mau supaya kalian datang kepadanya. Nah, sekarang teacher ajak kita untuk berdoa. Nanti anak-anak boleh datang berdoa sama Tuhan di dalam hati. Kalian boleh menceritakan keinginan kalian. Kalian bisa ceritakan apa masalah kalian. Baik di sekolah mungkin, di keluarga, ataupun di masa pandemi ini. Apa saja. Mari kita berdoa. Nanti waktu berdoa, teacher akan membunyikan suatu musik atau memainkan suatu musik, dan waktu itu kalian bisa berdoa sama Tuhan. Dan setelah musik itu selesai, nanti teacher akan tutup dalam doa. Ayo anak-anak, mari kita percaya dan terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus yang berkuasa. Anak-anak, boleh berdoa ya. Ceritakan keinginan kalian, ceritakan masalah kalian sama Tuhan Yesus dengan penuh pengharapan. Yuk. Anak-anak boleh berdoa.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sayang sama kami. Engkau yang sudah menolong kami dan yang terus memelihara kami. Tuhan, inilah keinginan dan harapan anak-anak sekolah minggu yang mereka utarakan hari ini. Engkau yang mendengarnya dan Engkau juga yang berkuasa menolong mereka di dalam segala permasalahan dan keinginan mereka. Karena mereka percaya kepadamu dan mereka berpengharapan kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus ya anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sekarang kita mau